Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan penggunaan post dan get di dalam pemrograman PHP. Nah, sebelum kita jelaskan, kita akan coba mempraktikkan dulu saja di dalam pemrograman web ini. Pertama, kita definisikan dulu tag pembuka PHP. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian untuk HTML-nya kita jadikan satu aja dengan sintak PHP-nya. Ya, jangan lupa ada /HTML. Kemudian seperti biasa ada title, ini untuk menampilkan judul pada browser. Misalnya ini adalah pemrograman web. Ya, pemrograman web. Ya. Oke, setelah title kita langsung saja ke bagian body. Jangan lupa di sini kita buat /body untuk penggunaannya ya, body. Kalau ini tambahkan header boleh ya, /header ya. Kita kasih nama penggunaan metode get dan post ya. Penggunaan ya. Baik, di sini kita akan coba untuk menampilkan bagaimana kita menggunakan post dan get. Nah, yang pertama kita bahas yang post dulu saja untuk pemanfaatannya dalam pemrograman web ini. Pertama, kita definisikan dulu itu adalah form ya. Form method. Karena post, maka kita ketikkan di sini harus kita tambahkan post. Oke, actionnya kita kosongin dulu, nanti kita isi belakangan. Ya, maka di sini jangan lupa ada form penutup /form. Oke, kita save dulu, jangan lupa, jangan sampai lupa ya kita nge-save-nya. Nge-save-nya tetap di htdoc ya, di htdoc. Kemudian kita buat folder baru aja, misalnya e-learning. Sudah ada e-learning, nggak boleh ini ya. Oke, kita kasih nama kuliah online aja. Kuliah online, baik. Ya, kita kasih nama di sini misalnya penggunaan post. Ya, post. Jangan lupa ekstensinya jangan HTML, tapi kita menggunakan PHP. Ya, misalnya post.php. Ya, oke, ini sudah kita simpan dalam penggunaan seperti berikut ini di htdoc. Oke, sehingga kalau kita bisa mengaksesnya, bisa lihat browsernya dulu sebelum kita lanjutkan ke codingnya. Apakah ini sudah nyambung atau belum? Kita bisa langsung buka di Google Chrome. Tadi namanya adalah kuliah online. Ya, di sini kita klik post. Oke, sudah nyambung ya servernya, karena sumnya sudah kita start dulu. Jangan lupa, sumnya kita start dulu. Jangan sampai kelupaan, ini sum kontrolnya di start dulu. Dari sini, untuk penggunaan metode get dan post, ini sudah kita sambungkan dengan server. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan coba membuat sebuah inputan, satu inputan saja. Ya. Actionnya ini kita arahkan ke halaman ini saja, post.php. Kemudian
kita menggunakan table saja biar kelihatan lebih rapi. Slash table, oke, udah. Kemudian kita tentukan tr. Kemudian kita tuliskan untuk kolomnya pakai td ya. Misalnya kita ketikkan masukkan nama Anda ya. Ya, jangan lupa /td ya. Kemudian kita tambahkan td lagi, td untuk penutupnya. Jangan lupa ada /td. Oh, ini ada yang kesalahan ini ya, kurang slash. Kemudian kita tambahkan lagi /td sama untuk input teksnya ya. Input type-nya itu adalah teks. Name kita buat INP aja ya. Bebas namanya ya. Coba kita buat name-nya adalah INP. Input maksud saya ya. Oke. Nah, kita bisa lihat apakah layout-nya ini ada masalah. Nah, enggak ya. Jadi kita masukkan nama Anda. Klik di sini nanti akan muncul apa yang diinputkan tapi dengan mekanisme pakai pause. Oke. Maka untuk itu diperlukan sebuah tombol ya. Kita tambahkan sebuah tombol biar nggak terlalu lama. Saya copy paste dari sini aja. Ini kita hapus. Input type ini bukan teks tapi diganti dengan submit. Name-nya kirim. Kita tambahi value proses ya, sehingga akan tampil di layout-nya. Oke. Kita simpan dulu, kita lihat dulu hasilnya. Ya, ini adalah kita membuat tombol. Jadi ketika kita masukkan misalnya namanya Dewi misalnya. Klik proses, nah, dia langsung muncul di halaman postnya ini harusnya. Ya, ini sudah bisa sesuai, cuma ini belum bisa menangkap variabel yang kita inputkan ini. Baik, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, ini untuk layout-nya, interface-nya kita sudah proses di sini. Ya, berikutnya kita lanjutkan untuk programming di PHP-nya. Kita menggunakan pakai klausa if isSet. Dalam kurung ini adalah string, jangan lupa ada underscore-nya ya, post apa, yaitu kita ngambil dari tipe submit-nya ini. Kenapa? Karena pada saat kita klik proses, dia akan langsung memproses inputan yang ada di teksnya ini. Jadi event-nya ini, if-nya seleksinya ketika diklik tombol proses, maka dia akan mengeksekusi hasil. Maka di sini diketikkan if post ya, if post dalam kurung ini ya, jangan lupa kurung kotak ini. Name-nya apa? Belum name-nya di sini adalah kirim. Nah, kita masukkan sini. Kirim. Maka then echo ya. Oke, echo. Kita ketikkan gini aja ya. Nama Anda, nama yang diproses saja ya. Nama yang diproses adalah ya. Kita tambahkan titik. Nah, oke. Kita buat variabel aja di sini. Bentar, masih ada yang kurang di sini.
add nm sama dengan string post, ngambil dari inputan, name-nya adalah ini, inp. Jadi kita ketikkan di sini, inp, ya. Kemudian variabel ini mengambil dari post inputan pada teks. Nah, ketika ini diproses, nama yang diproses adalah string nm, seperti ini. Sehingga kita bisa langsung mengeksekusinya. Ya, kita coba eksekusi dulu. Kita refresh dulu ya. Klik pause, masukkan nama Anda Supriyono misalkan. Klik proses. Oh, berarti ada yang kurang di sini. Kita lihat dulu. Oh, sorry. Di sini ada yang kurang. Actionnya bukan post, tapi jangan lupa di sini adalah actionnya post.php. Ya, baik. Jadi dalam pemrograman kita jangan takut untuk salah, karena kita harus jeli juga. Oke, misalnya kita masukkan namanya Supriyono, klik proses. Ya, nama yang diproses adalah Supriyono. Ya, ini kalau kita lihat penggunaan pakai post. Oke, jadi yang perlu diperhatikan di sini itu adalah variabelnya. Pertama, deklarasi form method postnya ini dulu. Actionnya, oke. Jangan lupa nama filenya ini yang kita gunakan. Atau dibuat nama lain juga boleh, asalkan standar, berarti kode PHP-nya juga bukan satu file di sini. Karena ini saya masukkan satu file, maka saya panggil file ini post.php. Tadi ada kesalahan tulis tadi ya. Oke. Berikutnya, kalau sudah, jangan lupa ya, kita simpan. Nah, sekarang kalau untuk get, nanti ada perbedaan sedikit. Ya, ini yang post. Sekarang kita akan coba mempraktekkan bagaimana penggunaan get, ya. Bagaimana kita bisa menggunakan get. Kalau post, dia langsung mengambil, kalau metode post ya, jadi nilai akan dikirimkan pada halaman tersebut secara langsung ya, tanpa menampilkan nilai pada URL di sini. Jadi nggak tahu. Kita ketikkan misalnya Faiz misalnya. Klik proses. Ya, di sini akan muncul Faiz. Tapi di sini nggak tampil. Ya, ini kalau kita menggunakan post. Tapi kalau kita menggunakan get, maka akan diproses melalui URL-nya. Ini kita akan coba langsung praktikkan saja. Bagaimana kita menggunakan get. Nah, ini sama aja, saya copy paste aja ya sekalian, biar nggak banyak ngetik. Paste, saya save aja. Oke, saya kasih nama. Ini kan post ya, saya buat get.php. Oke. Nah, sekarang metodenya jangan lupa diganti dengan get. Actionnya tidak apa-apa, kita buat get.php ya. Dari sini kita akan coba memasukkan proses yang sama, nama, cuma kita gunakan pakai get supaya kita tahu perbedaannya. Jadi kalau get ini tinggal diganti saja, post jadi get, ini juga sama, get. Oke, sekarang kita akan coba untuk menguji coba dulu ya, kira-kira hasilnya bagaimana. Di sini ada get, kita klik, ya, masukkan nama Anda, Alia misalnya. Klik proses, nama yang diproses adalah Alia. Anda bisa lihat, akan muncul sini. Ya, variabel ini adalah menggunakan metode get. Tapi kalau kita menggunakan post ya, kita lihat dulu, tadi masih ada codingnya, post Abdul misalnya. Klik proses, dia muncul. Hasilnya sama, cuma perbedaannya itu adalah kalau post tanpa ada mengirim ke URL ya. Kalau yang pakai get ada proses pengiriman ke
URL. Ya, dan codingnya juga berbeda sedikit. Kalau post, form metodenya pakai post, dan di sini juga dipanggil, ya, FIZ post kirim. Kirim ini ngambil dari button submit ini ya, type-nya submit, kirim. Kemudian nama yang diproses adalah siapa ini, kita ngambil dari variabel nn, variabelnya post inp. Inp itu adalah inputan teksnya ini. Get juga sama prinsipnya, cuma perbedaannya dari metodenya pakai get. Kemudian prosesnya juga menggunakan apa namanya, sama, disesuaikan pakai get juga. Ya, jadi itu perbedaan bagaimana kita menggunakan post dan get pada pemrograman web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan semoga penjelasan saya jelas dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.